Halo sobat zaman sekalian, siapa di antara kalian yang pernah menerima beasiswa semasa hidupnya? Well, kali ini kita akan bahas tentang fenomena penerima beasiswa LPDP yang sempat ramai beberapa waktu lalu. Dimana kita akan kupas sekiranya mengapa sih ada orang sampai bisa kepikiran seperti itu. Dan kemungkinan yang pertama adalah 1. Bandwagon effect, yaitu kecenderungan dalam mengikuti tren. Nah, kenapa saya berpendapat seperti ini? Ya karena memang pada dasarnya sosial media tuh sering sekali membangun narasi yang kolektif yang mana entah benar entah nggak benar tapi bisa diterima oleh para netizen. Seperti misalnya mengkritik pemerintah dianggap keren. Nah, pada titik yang ekstrim orang pun bisa blur, dimana kadang niatnya framing negatif ke pemerintah tapi jadi seakan seperti menyerang negaranya sendiri. Padahal kalau kita tarik ke esensinya, si mbak-mbak ini ya kritiknya sebenarnya ada benernya sih, dan tapi memang ada sisi dimana dia terkesan over. Coba kita bayangin ketika kritik ke pemerintah dianggap keren, ya hasilnya dia bisa berpikir bahwa dia bakal keren juga. Terlebih kalau si anaknya punya paspor British. Damn bro. Oh my god, si paling British bro. Ya si paling gokil lah pokoknya ya. Nah, si mbak-mbak ini ya kepalanya kemakan narasi dan kena framing. Ya walaupun kalau mau bicara adil, orang Indonesia kebanyakan yang sudah keluar negeri juga pastinya memang suka membanding-bandingkan. Dan menurut saya pribadi itu fair sih dan normal aja. Tapi kalau pada proporsi yang memang tepat tentunya, jadi apple to apple lah, nggak terkadang terkesan ngaco gitu. Nah, bahkan Jerome Pauline sekalipun yang bahkan kritiknya terhadap TV nasional untuk membangun sebenarnya dulu sempat digoreng habis di X. Dan ya itu semua akibat topik semacam ini memang sifatnya sensitif. Nah, selanjutnya selain pengen dapat atensi di sosial media, entah dengan tujuan apa, either pamer anaknya yang British tadi atau ya berharap dapat validasi juga selain engagement. Nah, sekarang kita masuk ke kemungkinan kedua, hedonisme. Bahasa ini sering digunakan bahkan oleh pemuka agama sekalipun. Ya karena memang kalau kita mau mikir, kalau negara bobrok atau rusak ya kita benerin, kalau dijajah ya kita lawan, bukan sekedar kabur aja dulu. Kita sudah menghadapi masa penjajahan dari Belanda, lalu Jepang. Tidak sedikit pejuang yang pergi duluan jauh sebelum mereka tahu kapan tepatnya kita akan merdeka. Miriplah dengan para penemu atau pemikir-pemikir di zaman dahulu, di mana tahu kalau teori mereka akan dipakai atau tidak oleh dunia ini saja mereka tidak tahu, apalagi sampai bisa menikmati hasilnya seperti kita sekarang, di mana ya hidup kita sekarang sudah serba mudah. Lalu apa? Kenapa kita yang sudah seperti ini malah sedikit-sedikit pengen kabur aja dulu? Kenapa dikit-dikit merasa paling mengsedih, paling tersakiti, mengset? Memangnya Anda Fajar Set Boy? Ya intinya kalau memang merasa keadaan buruk ya kita coba rubah sebisa kita, bukan sekedar kabur aja dulu. Kalaupun kabur ya tidak perlu sok komentar terlalu jauh ya, apalagi tidak ikut membantu. Kalau bukan donatur jangan ngatur. Kerja di luar negeri tapi di negara sendiri tidak buka usaha, tidak buka lapangan pekerjaan, tidak bantu apa-apa. Uang dari hasil luar negeri biasanya cuma dipakai buat trading supaya melipat gandakan kekayaan, dan setelah itu mungkin beli rumah, menikah, untuk anak, untuk cucu dan sebagainya. Jadi sama sekali tidak memberdayakan orang lain ataupun masyarakat di sekitar. Terus apa artinya kita berkomentar soal kebobrokan pemerintah kalau kita sendiri juga tidak banyak membantu? Kalau di Jawa biasanya akan sering dibilang begini teman-teman ya. Jawa. Banter ngepot. Vegas Maman Racing. Anjing Maman Racing ya. Ya kita tuh ya sering tong kosong nyaring bunyinya. Kadang kita lebih mudah berkomentar, menghujat, padahal kita juga sama-sama do nothing. Intinya jika ingin berubah, kita mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan paling kecil kita, yang paling dekat kita, yang paling bisa kita rubah, kita lakukan yang terbaik. Dan teguran ini bukan hanya untuk mbak ini saja, tapi ya untuk kita semua tanpa terkecuali, termasuk saya pribadi. Nah sekarang kita masuk ke bagian kontroversinya, di mana dikatakan ya suami dari si mbak ini juga sama-sama penerima beasiswa, bahkan mertuanya dikatakan pernah jadi salah satu petinggi gitulah di Kementerian Pertanian. Tapi terlepas dari itu, dikatakan bahwa LPDP ini seringnya memberi beasiswa atau penerimanya itu ya kalangan yang menengah ke atas. Jadi kita masuk aja ke bagian ketiga, realita keras LPDP.
Oke sobat zaman sekalian, alasan dibalik penerima beasiswa LPDP dinomin Oke sobat zaman sekalian, alasan dibalik penerima beasiswa LPDP ini didominasi oleh kalangan menengah ke atas ya, karena memang persyaratan yang diberikan sebenarnya cukup tinggi, baik dari sisi akademis maupun administratif. Misalnya IPK minimal 3, kemampuan berbahasa asingnya juga harus tinggi dan lain-lain sebagainya lah. Intinya kalau Anda adalah orang-orang menengah ke atas, Anda akan bisa lebih punya akses ke berbagai hal yang memudahkan anak Anda atau Anda sendiri untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Like and subscribe.